Kenapa kalian tidak di kamar? Ngapain di sini? SSST, Kak Chen lagi mancing, jangan berisik. Udah dapat berapa ikan? Kamu gila ya? Gimana bisa mancing pakai baskom cuci muka? Dia bukan gila, tapi bodoh. Kalian. Adik Satpam. Jeruk kecil yang aku kasih kemarin, mana? Udah dimakan. Kenapa kamu makan jeruk kecilku? Itu kan teman baikku. Benar-benar gila. Panggil kepala rumah sakitmu ke sini. Aku mau membela jeruk kecilku. Udah cukup kamu ribut? Kamu tidak mau panggil dia, ya? Kalau gitu, aku bakal tampil bakat lo. Ayo, Nona MU, yang lagi menari di mobil sana. Itu tuan muda. Nonamu. Ini anak sulungku yang tidak berguna. Meskipun aku tahu pernikahanku hanya korban pernikahan keluarga, tapi aku tidak menyangka mereka mau menikahkanku dengan orang gila. Anakku sehat. Baik hati, polos, dan pandai bernyanyi dan menari. Sebenarnya banyak kelebihannya, ya kan, Nona MU? Ayah, panggil saja aku Ling Er, tidak perlu terlalu formal. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan putramu. Cepat tentukan waktu, kita tetapkan tanggal pernikahannya. Nok turun loh. Jangan menari di sana. Kakak. Aku ayahmu. Wah. Kakak, setiap kali datang, selalu bawa hadiah. Yang ini paling bagus. Ini calon istrimu, MU Ling Er. Kalian, cepat pilih tanggal untuk menikah. Kakak, kalau udah punya istri, boleh pulang, ya? Pilanglah. Besok adalah hari peringatan 5 tahun ibumu meninggal. Kamu sudah di sini selama 5 tahun. Kamu masih ingat? Setiap hari di sini. Aku ingat dengan jelas. Cuma dengan menyingkirkan wanita ini, ibu kita baru bisa naik dengan layak. Wadinyonya ya. Kita nggak perlu lagi hidup mengandalkan orang lain. TAPI, dia sudah membesarkan kita bertahun-tahun. Kamu terlalu sentimental. Kita kan bukan anak kandung mereka. Tapi Tapi apa? Sekarang dia udah punya anak sendiri. Nanti dia cuma akan mikirin anak kandungnya. Apalagi kalau Ye Chen udah mewarisi bisnis keluarga. Mana ada lagi jalan buat kita? Cuma dengan mengangkat ibu kita bisa sukses. kalau gitu, kita bantu dia mengakhiri semuanya. Bu, adik, siapa yang berani? Gue yang lakuin. WK. Tuan, Nyonya sudah tewas, Nona meninggal, yang Master jadi gila. Sedang menyelidiki pelakunya. Oh ya? Kok gue sama sekali nggak ingat? Besok kumpul keluarga, pakai yang rapi. Kalian berdua kenalan lebih dekat. Gue duluan ya. Dadah kakak. Aku Ye Chen, aku nggak gila. Hei, lapar nggak? Aku masak ini. Mie asam tua dicampur beton nomor 38, rasanya mantap. Pertama,
Kita cuma nikah karena politik, jangan saling ikut campur. Kedua, jangan sembarangan ajak gue ngobrol. Aku cuma mau. Nggak boleh mau aja udah salah. Masih ada yang ketiga. Aku nggak akan biarkan kamu sentuh aku, jangan sampai lahir. Orang gila kayak kamu. Nggak usah lahirin, nggak usah. Mienya harus cepat dimakan, nanti betonnya keras. Pergi sana dasar gila. Besok kumpul keluarga, jangan bikin malu. Hei, dateng lagi ya. Young Master, sudah 5 tahun. Apakah dendam ibu mendiang sudah lupa? Sudah 5 tahun, mereka berkali-kali menjajal aku. Cobaan pembunuhan dan kelicikan begitu banyak. Dendam baru lama, mana mungkin aku lupa. Pasukan Wujiu mana? Aku sudah sabar 5 tahun lamanya. Sudah waktunya untuk mengambil kembali semua yang hilang. Semuanya kembali. Mari kita pergi untuk menagih hutang. Bukankah ini si tuan besar yang tinggal di rumah sakit jiwa? Kenapa dia datang? Wah, benar-benar si tuan besar. Si tuan kedua, si nona ketiga. Si tuan besar datang ke perusahaan. Bagaimana ini? Makhluk jelek. Bahkan tidak secantik anjing kuning di halaman rumah kita. Benar-benar gila, ini perusahaan, bukan tempat bermain. Kembalilah ke rumah sakit jiwamu. Kamu Hilaya? Apa yang kamu lakukan? Kotor sekali, biar aku membersihkanmu. Benar-benar gila. Wah, rumah sakit jiwa ini, lingkungannya cukup bagus ya. Di mana kamar pribadiku? Kamar pribadi? Kamu tidak sedang berbicara tentang kantor, kan? Kamu gila, kamu benar-benar berani meminta kantor. Itu hanya untuk direktur, kamu pantas? Cepat pergi, cepat pergi. Jadi kamu bilang permintaanku tidak bisa dipenuhi? Kamu pergi saja. Oh, tidak bisa, ya? Aku akan mengajarimu. Bagaimana ini? Apa yang kamu lakukan? Ayo, mari kita lanjutkan musiknya. Lanjutkan menari. Kalian semua gila. Sekarang, bisakah aku memiliki kantor pribadiku? Bisa. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Cukup. Kamu menganggap perusahaan sebagai rumahmu? Ini. Bukankah ini rumahku? Pak Sapam, katakan, ini bukan rumahku? Ini adalah perusahaan keluarga Y. Anda adalah tuan besar keluarga Y. Tentu saja ini rumah Anda. Lihat, aku bilang aku tidak bodoh. Ini benar-benar rumahku. Kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku kemarin? Orang tua kita belum bertemu. Kamu baru saja membuat masalah besar untukku. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kita masih punya proyek miliaran yang harus dibahas. Aku harap kamu tidak memotong jalanku untuk menghasilkan uang. Oh, puluhan miliar. Kalau begitu, aku bisa membangun banyak rumah sakit jiwa. Aku lebih suka rumah sakit jiwa. Di sana banyak orang berbakat. Lebih baik daripada perusahaan ini. Turun dulu, asalkan kamu berjanji tidak membuat keributan selama 3 hari ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku ingin tidur denganmu. Ini terlalu berani. Ini di perusahaan, kamu gila, kamu ditakdirkan menjadi istriku. Lalu, mengapa aku tidak bisa menggunakan hakku lebih awal? Dan, sekarang aku punya kantor sendiri. Benar-benar gila, aku akan mencari kamu. Aku hanya menginginkanmu. Sekali saja.
puluhan miliar. Pertimbangkanlah. Tunggu aku di kantor. Oh, ya. Kamu berjanji hanya sekali ini, dan tidak akan membuat keributan sebelum pernikahan. Orang gila bicara, satu kata 9 arti. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Tentu saja. Kamu begitu halus, aku pasti akan menepati janjiku. Tuan muda, aku tidak mengerti. Wanita itu jelas memanfaatkanmu. Mengapa kamu masih meladeninya? Keluarga MU nantinya juga akan menjadi asisten andalanku. Setelah aku melatihnya dengan baik, oh ya, hari ini aku memanggil kalian semua. Ada hal penting yang ingin kubicarakan, grup ini sangat mementingkan keuntungan. Jadi langkah pertamaku adalah meminta satu departemen dari kakek. Untuk membuktikan kemampuan kita, hanya dengan begitu. Dia akan mempertimbangkanku saat memilih penerus. Bisnis apa yang akan kita jalankan? Internet. 5 tahun ini, aku sudah mengenal semua orang penting di kota Rixi dan Donglin. Serahkan surat ini kepada ketua mereka. Beritahu dia aku sudah kembali. Ini tuan muda. Besok di pesta keluarga. Aku akan menyambut mereka dengan baik. Bang, si gila itu benar-benar kembali. Kita harus bagaimana sekarang? Santai ayah, si gila itu. Kemarin ngamuk di kantor. Malah minta satu ruangan khusus. Bang, apa ayah masih berharap si gila bisa normal lagi? Dia bahkan mau kawinkan si gila. Jangan-jangan mau kasih perusahaannya ke dia? Waduh. Sudah 5 tahun. Ayah masih selidiki kasus 5 tahun lalu. Dia takkan pernah menyangka. Orang-orang itu sudah loyal pada kita. Sejak 5 tahun lalu. 5 tahun berlalu. Si tua bangka ini masih nggak mau kasih status ke mama. Kalau dia tetap keras kepala, mungkin kita harus bertindak sekarang. Wah Bang Jeruk, Kamu, si itu loh. Kok di rumah kita ada 2 anjing gila? Usir sekarang. Go. Tuan muda, ini perintah tuan. Tuan kedua dan nona ketiga harus patuh pada nyonya di acara makan malam nanti. Ye Chen, HM. kan janji sebelum pernikahan tidak akan berulah lagi? Iya kan? Oh, sayangku. Aku cari Lu Chen main di tempat lain. Suruh mereka berempat datang dalam 5 menit. Siap. Format pada Young Master. Berdiri. Lapor perkembangan kalian. Lapor, keluarga Kai Jingling sudah kuasai separuh bisnis hiburan di kota Ruisi sesuai perintahmu. Separuh pinjaman ada di tangan kita. Adalah raja tanpa mahkota dari kekuatan bawah tanah. sudah sesuai perintahmu, aku sudah kuasai jalan Huagu. 70% pesanan chip yang baru diluncurkan keluarga Ye. Bisnis internet juga proyek insinyur bawahanku. Dengan bantuanmu, keluarga Peng di kota Ruisi sudah jadi keluarga kelas 1. Langkah selanjutnya, Tuan, aku sudah jadikan grup keamananku jadi perusahaan keamanan nomor 1 di kota Ruisi. Siap menunggu perintahmu kapan saja. Gimana progres urusan yang aku kasih ke kalian? Sudah diatur sesuai perintahmu. Ye Chen, kamu kemana? Ayah mau ketemu kita. Aku duluan keluar, kalian pergi sendiri nanti. Jangan bikin orang lain curiga. Siap. Sayang, Ye Chen kita mau nikah. Bumi panggil langit, diterima silakan jawab.
Menantu. Gimana hubunganmu sama Ye Chen akhir-akhir ini? Tentu saja. Puas banget. Kalau menantu gimana? Ayah, aku juga sangat puas. Bagus kalau gitu. Pak, since you've been discharged from the hospital, can you get a position at the company? Kasih aku jabatan dong. Ini kamu yang suruh dia bilang gini? Ayah, bukan aku. Kalau bukan kamu, mana mungkin dia ngomong begitu? Pernikahan keluarga, aku sudah korbankan cintaku. Kalau keluarga nggak kasih aku keuntungan sedikit, mending batalin tunangan sekarang. Kalian kembalikan aku aja. Oak. Memang anakku Ye Zengde. Gila tapi masih tahu saingan sama orang. Katakan. Mau jabatan apa? Aku mau jadi wakil presiden perusahaan. Aku mau 3 departemen, investasi, teknologi, operasi. Gila banget kayak nggak acting. Ini 3 inti bisnis keluarga Y. Kepala keluarga Y. Mana mungkin dikasih ke orang gila? Aku sekarang percaya bukan dia yang suruh kamu bilang. Beneran mau? Jadi dikasih atau enggak? Nak, kamu beneran gila atau masih pura-pura gila? Tidak bisa. Sekarang belum saatnya untuk berterus terang. Saya harus menunggu sampai saya bisa berdiri tegak. Kalau tidak mau, ya sudah. Saya akan kembali ke istri saya. Kapan Ye Chen 5 tahun yang lalu bisa kembali? Hanya dia yang saya inginkan sebagai penerus. Hanya dia yang bisa menjaga keluarga Ye. Jadi kamu setuju? Kamu punya hak untuk meminta keuntungan dari keluarga, tapi sekarang kamu tidak punya hak untuk meminta sebanyak itu. Lalu, berapa yang bisa kamu berikan? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kamu hanya punya 1 kesempatan untuk berbicara. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Kamu harus berpikir dengan baik. Berapa yang bisa kamu dapatkan? Baiklah. Mari kita pergi bersama ke pesta pertunanganmu. Orang gila itu benar-benar tangguh. Dulu sudah seperti itu, tapi dia masih hidup. Benar-benar tangguh. Wan, perhatikan akapanmu. Perhatikan apa? Sekarang kakek ingin dia kembali ke keluarga. Kalau dia kembali, apalagi yang bisa kita lakukan? Jika benar begitu, saya tidak keberatan untuk mengantarnya sekali lagi. Yiwan, jaga mulutmu. Mereka datang. Kepala rumah tangga Li. Apakah semua tamu sudah datang? Ketua, masih kurang Nona Ye. Bos Chai. Dan Tuan Mo 11. Keempat orang ini adalah tamu istimewa hari ini. Karena mereka belum datang, kita tunggu sebentar. Kamu gila. Bagaimana kamu berani di acara seperti ini? Ye Chen. Bukankah kamu bilang tidak akan membuat ributan? Apa yang akan kamu lakukan? Oles krim jadi kue. Sudahlah. Ribut apa lagi? Ayah, saya sudah memutuskan, saya ingin departemen teknologi perusahaan. Dan departemen investasi. Apakah dia benar-benar gila? Apa yang terjadi dengan Ye Chen ini? Kegilaannya masih ada kecerdasannya. Kenapa tidak suruh kakakmu menyerahkan istrinya? Ye Chen. Ini bukan waktunya bahas ini. Ye Chen, pikir baik-baik. Ini satu-satunya kesempatanmu. Sudah kuputuskan, aku mau departemen teknologi. Dan investasi grup Y. Baik. Kalau begitu 2 departemen ini. Ayah, aku tidak setuju. Ayah tidak boleh. Direktur Ye gila? Mau menuruti permintaan orang gila itu? Tidak bisa. Ini bukan soal kami tidak setuju. Tapi mitra bisnis juga menentang. Jangan ngotot. Tapi kalau tetap mau ngotot, kami tak bisa halangi. Tapi, beri aku 1 kesempatan. Kesempatan apa? Kompetisi adil dengan kakak. Bagaimana kalau kita saling serang sistem? Lihat siapa yang menang hari ini. Yang menang pegang departemen teknologi. Ye Chen. Bagaimana dengan usul adikmu? Kau setuju? Tentu saja. Kalau menang minta permen. Kepala rumah tangga.
Sediakan komputer untuk mereka. Tanding langsung di sini. Tuan muda kedua. Silakan. Tuan muda, silakan. Ye Chen gila. Kau bisa apa? Kenapa menerima tantangannya? Lupa aku baru keluar dari RSJ? Dasar gila. Berani tantang aku soal teknologi? Aku peretas putih top dunia. Yakin bisa menang? Biar kulihat. Sehebat apa firewall buatanmu? Apa yang kau ketik sembarangan? Firewall pertama hampir jebol. Apa maumu sebenarnya? Santai, biarkan mereka dulu. Cuma 3 lapis firewall, kita semua tahu. Firewall pertama adalah yang paling sulit ditembus. Baru kurang dari 1 menit. Dengar itu? Baru kurang dari 1 menit, cepat kan? Ah, akhirnya bukan anak itu dari 5 tahun yang lalu. Kakak, lihat si bodoh itu masih tertawa. Malam ini pasti kita yang menang. Ye Chen, kamu mengetik apa sih? Aku benar-benar gila. Aku gila karena lebih percaya padamu. Cepat pulang saja kamu. Baiklah. Pulang, lihat stocking hitam. Ini namanya hidung babi ditusuk bawang, pura-pura gajah. Tidak, Kak. Lihat komputermu, kenapa muncul kode acak? Apa gunanya hanya menyerang tanpa arah? Bisa bertahan itu baru hebat. Camo. Bahkan langsung menembus sistem Ye Xiong. Kita menang. Ternyata Ye Chen yang menang. Ayah, aku tidak terima. Aku masih ingin bertanding dengannya, kalah menang itu biasa. Ayah, karena kamu sudah memberi kakak 1 kesempatan, maka berikan juga aku 1 kesempatan. Aku ingin bertanding dengannya, menandatangani pesanan, siapa yang menandatangani lebih banyak dialah yang menang. Menandatangani pesanan, adikmu mengikuti aku, menandatangani pesanan nomor 1 di kota. Ye Chen, kamu mau tidak berhenti di sini saja? Hanya 1 departemen teknologi. Ye Chen setuju saja, sekarang sudah cukup baik. Bertanding. Menang bisa makan 2 permen lollipop. Kamu jangan main-main. Baiklah, karena sudah diberikan. Ye Zhong 1 kesempatan. Ayah juga memberimu 1 kesempatan. Butler, ambilkan baju besar di atas. Lemari bajuku. Ya, Baju besar apa? itu simbol pewaris keluarga Ye. Dalam 30 menit, berdasarkan jumlah pesanan yang kalian tanda tangani. Siapa yang membawa keuntungan terbesar untuk keluarga Ye? Dialah yang bisa mengenakan baju besar ini. Ayo kita pergi menandatangani pesanan. Beri aku 1, punyaku juga punyaku. Tanda tangan di sini, aku juga mau 1. Tidak ada seorang pun. Wah, baju yang sangat cantik. Jangan ketawa terus, gila. Sekarang kita nggak ada order sama sekali. Posisi pewaris sebentar lagi jadi milik orang lain. Ye Chen, soal lingkaran pergaulan. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Kamu gila, cepat lepas baju itu. Berani sekali dia. Ye Chen, yang penting sekarang adalah menandatangani kontrak. Bodoh banget kamu, berani-beraninya pakai baju itu. Nggak tahu malu. Kak, ini order yang aku tanda tangani buat kamu, nilainya 200 juta. Malam ini kita pasti menang. Si bodoh itu. Cepat lepas, baju itu punyaku. Kamu yang bodoh, aku kakakmu. Kamu pantas? Seorang pria yang nggak bisa menandatangani 1 order pun. Pria sejati, kalau sudah bertaruh, harus siap kalah. Ayah. Masih ada 2 menit. Istri, sini pijak kakiku. Jangan bawa-bawa aku, malu-maluin. Sini. Kamu. Hah, si bodoh jago banget ngebully orang. Waktu hampir habis, sebentar lagi giliranku. Mewarisi keluarga Ye, cepat lepas baju itu. Ye Zhong, baju ini punyaku. Kamu marah-marah, lebih gila dari aku. Kamu nggak bisa menandatangani 1 order pun. Baju ini nggak panas? Cepat pergi. Balik aja ke rumah sakit jiwa. Ngapain buru-buru? Masih ada 1 menit. Kalian pada diam aja, cepat lepas bajunya. Bajunya.
32. Bikin ribet. 1. Grup Chai Menanda Tangani order 100 juta. Grup Dingdang Menanda Tangani order 200 juta. Keluarga Peng menandatangani order 100 juta. Grup Emoshi Menanda Tangani order 100 juta. 4 keluarga besar. Ternyata semua datang. Ini nggak mungkin. Sekarang aku jadi pewaris grup Y. Siapa yang gak setuju? Si Boka. Berani sekali. Tapi sekarang, langsung mau ganti posisiku. Agak buru-buru ya, nonamu. 3 hari yang lalu saya pernah menghubungi Anda. Ingin bekerja sama dengan Anda, apakah Anda masih ingat? Oh, saya ingat keluarga Chai. Kalian ya? Nona MU, keluarga Anda pernah membantu kami. Jadi kami datang kali ini khusus untuk menyerahkan daftar ini. Ada budi sebesar ini ya? Ternyata keluarga MU. Ini baru cocok. Si bodoh yang hidup dari orang lain masih sok-sokan. Waktunya sudah tiba. Pesanan yang kami dapatkan beberapa kali lipat dari kalian. Ini urusan pribadi keluarga Ye. Kamu bawa orang luar ikut campur, pesananmu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Saya istrinya, suami istri satu tubuh. Lagi pula. Lihat, nama pihak A di pesanan ini siapa? Meskipun nama di pesanan ini adalah dia. Tapi kalian juga mengandalkan keluarga MU. Baru bisa menandatangani pesanan, tidak dihitung. Jaya. Pesanan mereka tidak dihitung. Malam ini seharusnya kami yang menang. Ayah, Anda yang menilai. Saya dan Chen adalah suami istri. Milik saya kan milik dia juga. Kalian semua benar, begini saja. Penerus ye sementara kosong. Biarkan Chen Donlinger menjadi wakil presiden grup Y, mengelola Departemen Investasi dan Teknologi, sementara itu, dalam 2 bulan. Jika Linger hamil anak Chen akan menjadi penerus grup Y. Penerus, kepala rumah tangga, buka pesta, tolong. Jaga tamu-tamu ini. Itu. Usir mereka berdua. Chen, apakah kamu terlalu tidak masuk akal? Saya masih direktur perusahaan ini. Bagaimana kamu bisa begitu lancang? Yichen, surat penunjukanmu belum turun. Kamu mau memberontak ya? Sapham. Semua berhenti. Semua ikuti saya. Serang. Tunggu. Surat penunjukan di sini. Mulai sekarang, saya MU Linger dan Ye Chen secara resmi ditunjuk sebagai wakil presiden grup Y. Sekaligus, atasan langsung kalian, saudara-saudara. Mundur. Kenapa pergi? Tinggal dan main bersama. Yuk. Main bersama, yuk. Musik, mulai. Ye Chen, berhenti main. Saya ada urusan penting untuk dibicarakan. Kamu lapar? Saya akan masak untukmu. Bisa berhenti bercanda? Tidak mau makan. Tahu ibu, saya janji nanti. Baiklah, saya makan. Setelah makan mie, bisa bicara urusan penting? Ya. Itu Lucen, saya dan istri saya. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Bisa kamu minta mereka semua keluar dulu? Orang di dalam sana, keluar. Bos saya ada urusan penting untuk dibicarakan. Yechen si gila itu, sekarang posisinya di perusahaan. Lebih tinggi dari kita. Jika wanita itu benar-benar hamil anaknya. Tidak menyangka ayah. Secepat itu mengirimkan dokumen serah terima. Tapi, kita juga punya kesempatan, asalkan keputusan mereka salah. Menyebabkan kerugian yang tidak terhindarkan, ditambah dengan Departemen Teknologi. Sedikit lebih banyak celah. Maka ayah juga harus mempertimbangkan keputusan hari ini. Adik. Wajahmu. Itu permen lollipop dari si gila itu. Ada mangganya, aku ingin dia mati. Bisa kamu ikat rambutmu? Rasanya tidak enak. Di sini, aku pakai apa untuk ikat rambut? Kamu tidak akan menyuruhku pakai ini untuk ikat rambut, kan? Aku seorang putri bangsawan terhormat. Kamu menyuruhku pakai ini di ruang pesta. Kalau kamu tidak ikat, maka aku akan melompat dari gedung. Jangan melompat, aku setuju. Sekarang, aku ingin kamu menyerahkan semua kekuasaan wakil presiden padaku. Kamu di sampingku, makan permen dengan baik, oke?
Tidak boleh. Semuanya milikku. Bisa nggak kamu serius? Aku kasih kamu 30% investasi. Bagaimana? Kecuali kamu dengar aku, urus suratnya, bagi 2. Kalau enggak, aku lompat gedung. Kamu. Ye Chen si gila itu, aku nggak akan biarkan dia. Bikin aku kayak gini, aku pasti nggak akan biarkan dia. Tentu nggak bisa dibiarkan. Aku udah telepon tadi. Hubungi semua mata-mata di perusahaan. Selanjutnya, semua keputusan mereka bakal gagal. Bagus sekali haha. Biarkan mereka senang dulu. Tunggu investasi mereka gagal. HMPH. Aku lihat si tua itu. Gimana jelasin keskivi kodi van rireksi. Bos MU, buruk investasi yang kamu atur. Semua meledak. Apa? Kok bisa gitu? Bos MU, menurut statistik, kerugian kita udah mencapai 60%, kalau nggak ada dana masuk lagi. Kerugian kita bakal terus membesar. Oke, aku ngerti. Kamu keluar dulu. Ja. Bos Y, hampir berhasil. Nggak boleh diam aja. Ye Chen masih punya 1 dana lagi. Kayaknya aku harus manasin dia lagi. Kayak gini. Investasi aku baru ada harapan. Sikap kayak gini, ada yang mau minta tolong ya? Maaf ya, aku udah bosan. Aku istri kamu ngomong kayak gini sama aku, masuk akal? Pertama, kita cuma hubungan pernikahan. Kita nggak saling ikut campur. Kedua, nggak ada urusan, jangan cari aku ngobrol. Ketiga, aku nggak mau punya anak sama kamu. Aduh, kalau nanti lahir anak gila, gimana? Kamu si gila, lumayan pendendam ya. Kamu juga bilang, aku gila, bukan bodoh. Pendendam itu wajar, ada urusan bilang aja. Pikiran cermat, logika jelas. Kamu gila apa nggak sih? Hari ini aku belum gila. Oh, aku bentar lagi mau rapat sama jeruk nomor 2 aku. Ada urusan bilang aja, bilang. Kamu pinjamkan dana kamu ke aku. Tenang, aku akan segera mengembalikannya. Oh, aku tidak bisa meminjamkan. Kenapa? Karena aku sudah menghabiskannya. Oh, lihat, aku membeli banyak lukisan. Lukisan-lukisan ini sangat menarik, lihat. Jangan bilang padaku. Kamu menggunakan uang itu untuk berinvestasi di perusahaan Cik yang hampir bangkrut di kota Ruisi. Apa kamu tahu? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku membeli lukisan, kamu lihat lukisannya. Bagus, kan? Gila. Benar-benar gila. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa darimu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Tanpa dana ini, investasiku hancur. Bosmu, kerugian kita sekarang sudah mencapai 90%. Baik, aku mengerti. Jika tidak bisa, kita mungkin akan kehilangan segalanya. Aku bilang aku mengerti, keluarlah. Kakak ipar yang baik, kenapa marah sekali? Kenapa Ye Chen membuatmu marah? Boss Wan, Boss Zhong. Jangan berikan itu padanya, itu adalah dokumen internal Departemen Investasi kita. Ayo, katakan padanya, dengarkan aku atau dengarkan dia. Tentu saja dengarkan Ye Hong. Kamu berani mengkhianatiku? Dia tidak mengkhianatimu, dia selalu setia. Hanya saja setia pada kami. Kakak ipar yang tercinta. Kerugian 90%. Kamu benar-benar jenius investasi. Kakak ipar. Kamu benar-benar memecahkan rekor kerugiannya selama puluhan tahun ini. Rekor kerugian itu. Kalianlah. Perang tidak mengenal tipu muslihat. Kakak ipar yang baik, kamu harus tahu. Jika kerugian melebihi 80%, Dewan Direksi akan turun tangan. Kakak ipar, jangan takut. Jika kamu memohon pada kami sekarang, mungkin aku akan memberi kelonggaran dan tidak akan membiarkan orang lain melibatkan Dewan Direksi. Ye Chen, kenapa kamu kembali lagi? Membasmi hama, membunuh kecoa. Lu Chen, kamu bilang kecoa di luar rumah sakit jiwa ini lumayan gemuk ya? Pukul. Pianu hama,
Pinuh hama, pinuh hama. Ye Chen, jangan berbuat onar lagi. Kalau terus begini, nyawa bisa melayang. Di sini mana ada orang? Ini semua hama. Lepaskan hama ini, baik. Aku mohon. Kalau kamu main denganku, aku tidak akan membunuh hama. Kamu. Kalau begitu aku ganggu hama. Aku janji, biarkan dia berhenti, baik? Wan, cepat pergi, cepat-cepat. Orang gila, semuanya orang gila. Aku pasti akan membuat Dewan Direksi memberikan sanksi yang keras kepada mereka. Ya, harus membuat Dewan Direksi memberikan sanksi yang keras kepada mereka, adik. Ye Chen, apakah dia benar-benar gila? Kenapa? Setiap kali dia bertingkah gila, selalu tepat pada saat kritis. Kebetulan saja, kalau dia tidak gila, kenapa dia tidak menyerang kita berdua? Benar juga, semoga aku terlalu khawatir. Manis sekali. Coba kamu cicipi satu. Aku tidak mau makan. Mulutku sakit. Hama besar. Ada serangga lagi. Bunuh hama. Aku dari Dewan Direksi, kalian tidak boleh menyentuhku. Dewan Direksi? Istri? Enak tidak Dewan Direksi? Di dalamnya juga seperti masakan campur. Ada banyak makanan enak. Dengan ini diberitahukan. Ye Chen dan Ten Yuling Er. Hari ini sebelum jam 3 sore. Harus hadir di ruang rapat untuk menghadiri rapat Dewan Direksi Grup. Hama besar, aku pukul. Aku pasti akan kembali. Salah kamu, beli tumpukan chip rusak, sekarang Dewan Direksi Grup. Pasti akan menyerang kita. Para direktur, silakan lihat layar besar di belakang saya. Dan situasi pendapatan setelah M. Yuling R menjabat. Rugi 99%, anjing saja. Kalau hanya lewat di atas kontrak, tidak mungkin rugi sebanyak ini. Jika benar, mereka tidak pantas menjadi wakil presiden Y. Dan harus bertanggung jawab penuh atas investasi yang gagal ini. Para direktur, harap tenang dulu. Aku tahu, kalau investasi normal, perusahaan kita sangat bisa diterima, tapi setelah saya selidiki, sebagian dari ini, dana itu tidak termasuk dalam investasi normal. Saya yakin para direktur pasti sudah tahu. Sekarang bidang chip sangat dimonopoli oleh luar negeri. Dan sebagian besar pengembang chip di Donglin sedang menghadapi kebangkrutan. Sudah tahu dia akan membawa ini ke meja. Jadi investasi chip, menurut penilaian Departemen Investasi kami, dan Departemen Teknologi, adalah hal yang sama sekali tidak berarti. Namun mereka malah menggunakan 30% dari dana itu untuk pengembangan chip dan bahkan membeli sebagian besar perusahaan pengembang chip di Donglin. Apa? Gila. Tidak heran kerugiannya mencapai 99%. Kalau begitu saya tidak heran, Ketua. Apakah Anda seharusnya memberi kami penjelasan? Sangat merah dan tinggi. Lihat. Ye Chen, jangan bercanda. Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan program. Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan program. Semuanya lihat berita, Donglin akan mengembangkan industri baru. Akan menjadi pilot pertama di seluruh negeri. Sekarang seluruh industri hampir melonjak. Ini tidak mungkin. Ini pasti berita palsu yang mereka beli. Duduk. Apa yang terjadi dengan orang ini? Keberuntungan apa ini? Apakah dia hanya berpura-pura? Kamu mau makan? Keberuntungan orang gila ini terlalu baik. Berapa keuntungan yang diharapkan dari akuisisi perusahaan chip ini? Laba bersih 1000%. Sekarang masih perlu kami memberikan penjelasan kepada semua orang? Ye Chen, Ling Er, kalian berdua sangat hebat. Yes Hong, masih ada yang ingin dikatakan? Tidak ada. Rapat selesai. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh saudara kakak itu. Tidak menyangka Tuhan menutup pintu kebijaksanaanmu, tapi membuka jendela keberuntunganmu. Kedepannya kamu bilang investasi apa? Kita investasi apa? Main game, main game. Main game? Apa nggak terlalu jauh? Main game, game punya bayi. Kamu masih mau? Mau? Masih mau? Aku mau semuanya. Aku mau banyak-banyak.
Oke, anggap saja ini hadiah untukmu. Kalau ini hadiah, goyangkan badanmu, gerakan. Aku nggak mau gerak. Aku ini. Anak keluarga terhormat, ya benar, goyangkan. Ayah bilang, Kamu bawa Yechen pulang ke ruang kerjaku. ayah bilang, kita harus kembali ke rumah tua keluarga Ye. Butler, Ja. Kota Donglin kita akan mengembangkan industri chip. Grup Leica mau investasi di sini. Bagaimana pendapat kalian? Ayah, kalau kita bisa kerja sama dengan keluarga Leica, pasti keluarga Ye bisa naik level. Jadi hari ini, aku kumpulkan kalian untuk umumkan satu hal. Siapa yang bisa dapat investasi dari grup Leica? Dialah yang akan jadi penerus keluarga Ye. Ayah, sebelumnya kan bilang, asal aku bisa punya anak dengan Yechen, ini. Itu nggak berlaku. Siapa yang bisa bawa keluarga Ye lebih tinggi, lebih jauh? Dialah penerusnya, ayah bijaksana, tapi nggak ada tapinya. Sudah diputuskan, kalau nggak ada urusan, keluar saja. Entah investasi grup Leica ke sini, berkah atau malapetaka. Yechen, aku mau balik ke kantor, kamu? Kalau gitu aku cari Lucien main aja. Katanya nemu beton baru. Katanya buat campur pasta enak banget. Kalau gitu aku anterin kamu pulang dulu, terus balik ke kantor, gimana? Oke, ayo jalan. Kalau kita bisa dapat pesanan dari grup Leica, jadi penerus, apa kakek nggak akan lindungi si gila ini lagi? Si gila Yechen ini nggak perlu ditakutin. Tapi MU Ling R harus dihilangkan. Kalau gitu aku suruh orang culik dia, atau gimana? Kamu nggak pakai otak, ngapain belajar jadi orang jahat? Kalau ketahuan, apa kakek nggak curiga sama kita? Akhir-akhir ini kamu jangan macam-macam. Aku udah punya ide, gimana kasih mereka kejutan. Lucien, grup Leica kali ini datang. Investasi di kota Ruisi. Mungkin Xiao Laika juga akan datang. Investasi kali ini, dia yang memimpin. Kamu cari tahu siapa yang dikirim Laika kali ini. Tim pendahulunya siapa saja, kakek kali ini menggunakan pesanan Laika sebagai umpan. Aku takut mereka pasti akan menggunakan segala cara kotor. Kamu awasi baik-baik, ada situasi langsung laporkan padaku. Baik, Tuan muda, ini undangan VIP dari grup Leica untuk Anda. Jangan main-main, aduh, jangan main-main. aduh. Main permainan kucing dan tikus, permainan ini seru. Kalian berdua datang untuk apa? Tentu saja datang untuk memberikan hadiah untuk kalian. Hadiah. Hadiahnya di mana? Kakak, tidak kira kau bisa berkorban sampai sejauh ini untuk keluarga. Orang gila seperti ini juga kau. Kamu benar-benar lapar. MU Niangge, kamu kembali untuk apa? Kembali, aku tidak pernah pergi, kakak baikku. Itu hanya penderitaan untuk menghindari pernikahan. Dan bahkan jika itu pernikahan politik. Aku tidak akan menikahi orang gila ini. Istri, siapa dia? Adikku, MU Niangge. Adik istri, aku akan masak untukmu. Tidak mengerti apa yang kamu katakan, MU Linger. Kali ini aku datang untuk memberitahumu. Jika aku berhasil mendapatkan pesanan dari grup Leica, maka pewaris keluarga MU adalah aku. Pesanan Laika pasti milikku. Aku bertaruh kamu pasti tidak tahu. Besok grup Leica akan mengadakan pesta. Kamu lihat ini apa? Apa? Undangan Laika. Hei, sahabat Baike Wanwan. Sengaja datang untuk mengingatkanku bahwa kamu tidak tahu tentang ini. Maka aku hanya baik hati datang khusus untuk mengingatkanmu. Aduh, aku ingat sebelumnya ada orang yang datang padaku untuk mendaftar. Aku memasukkan namaku dan Wanwan. Lupa ada kalian. Sepertinya pesta ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Yezong, kamu sengaja. Persaingan bisnis, tipu muslihat tidak dilarang, hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Niangge, kamu bilang ada orang. Dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu pesta. Bagaimana bisa menandatangani pesanan? Haha. Nona Niangge,
tidak tahu apakah ada kehormatan mengundang Anda untuk makan malam bersama dan berdiskusi tentang kerja sama pesta besok malam. Ah, dengan senang hati. Tanpa undangan, bahkan tidak bisa masuk ke pesta. Sayang. Kita bisa menyelinap masuk. Gila. Wah, ini bukan kakak saya yang tidak punya undangan? Kenapa kamu datang? Boleh lihat-lihat, kan? Tentu saja, toh tanpa undangan. Hanya bisa melihat dari pintu. Nyenge, kamu di sini ngobrol ya? Atau ikut kami masuk? Aku tiba-tiba ingat. Sepertinya undangan ini, selain yang diundang, bisa membawa satu orang lagi, ya kan? Benar, Nona Nianga. Bagaimana kalau begini, kakak, kamu minta tolong padaku. Mungkin kalau aku senang, aku akan membawamu masuk. Kamu akan sebaik itu? Tentu saja ingin melihatmu memohon padaku. Kamu tidak terpengaruh karena terlalu lama bersamanya, kan? Sayang, mending kita manfaatkan keramaian ini dan menyelinap masuk. Yes Hong, kenapa kita hanya bisa di baris ketiga? Jaga Malatmu. Baris pertama adalah tamu kehormatan keluarga Laika. Baris kedua adalah mitra keluarga Laika. Baris ketiga ini sudah cukup membuktikan kekuatan kita. Benar, dan kita berada di posisi tengah. Sudah termasuk yang terbaik. Kenapa aku melihat Ye Chen dan Mu Ling Er lari ke baris pertama? Di mana? Kamu lihat, tidak hanya di baris pertama, tapi juga di kursi utama. Yang menyelinap masuk pasti tidak tahu cara duduk sesuai nomor. Nanti lihat bagaimana mereka menghadapinya. Kita harus segera menghentikan mereka. Itu adalah posisi malam ini yang disediakan untuk tamu kehormatan tertinggi keluarga Laika. Kalau sampai membuat keluarga Laika marah, kita akan ikut kena imbasnya. Ye Chen, kita mundur sedikit. Posisi ini jelas bukan untuk orang biasa. Cantik sekali, duduk di sini saja. Mu Ling Er, kamu benar-benar berani duduk di sini. Mulinggir, Jia Zila. Kamu juga gila? Tahukah kamu ini posisi apa? Kamu kan duduk di sini? Itu urusan kalian sendiri. Jangan libatkan kami. Posisi apa? Cantik sekali. Kenapa istriku tidak boleh duduk di sini? Orang gila, ini adalah kursi kehormatan grup Laika. Kalian berdua duduk di sini. Bukan bermaksud menyinggung grup Laika, kan? Ye Chen, ayo kita pergi. Semuanya, kami berdua adalah saudara dari keluarga Ye di kota Donglin. Kedua orang ini juga. Tapi mereka berdua menyelinap masuk tanpa undangan. Jika keluarga Laika menyalahkan kami, tolong bantu kami menjadi saksi. Meskipun dia adalah orang dari keluarga Mu, tapi sekarang dia sudah menjadi menantu keluarga Ye. Mulai sekarang, jika dia melakukan kesalahan, itu bukan urusan keluarga Mu. Keluarga Yedanmu adalah dua keluarga terkuat. Wanggang khawatir, Tuan Ye. Jika orang dari grup Laika bertanya, kami pasti akan memberitahu yang sebenarnya. Ye Chen, ayo kita pergi. Yi Chen, cepat bangun. Meskipun kamu orang gila, sakit jiwa, tapi ini bukan tempat untukmu berbuat onar. Cepat pergi, 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 pergi. Apa yang kalian ributkan? Tuan pengurus, saya sedang membantu Anda menjaga ketertiban. Kedua orang ini tidak punya undangan dan menyelinap masuk. Saya mengusir mereka. Di mana orang yang bertugas memeriksa undangan? Tuan pengurus, mereka dipanggil oleh Tuan Muda. Tuan pengurus, saya berani jamin, kedua orang ini pasti tidak punya undangan. Undangan dari keluarga Laika untuk keluarga Ye ada di tangan kami berdua. Mereka berdua ini masih berbuat onar di kursi kehormatan. Jika punya undangan, bagaimana bisa begitu menyinggung grup Laika? Benar kan, Tuan Pengurus? Ya, seperti mereka yang menyelinap masuk, perusak seperti itu. Harus diusir. Bagaimana, Ye Chen? Ini semua salahmu. Tuan Pengurus, kami bisa menjelaskan. Berarti kalian mau berkilah. Sepertinya kalian benar-benar tidak punya undangan. Siapa bilang saya tidak punya undangan? Ye Chen, jangan ngawur. Di mana kita punya undangan? Sepertinya dia yang membuatnya sendiri. Hahaha. Kakak ipar saya ini bukan orang gila seperti yang kamu bilang. Bukankah itu hal yang hanya dilakukan orang bodoh? Apa yang kalian tunggu? Seharusnya tidak membawa kamu bersama. Sudah setengah hari menyelinap masuk, tidak mendapat keuntungan apa-apa. Malah membuat marah grup Laika. Undangannya ada di sini.
Ini dibuat dengan cukup mewah, tapi bos ini pasti belum pernah melihat undangan. Kalau tidak, tidak mungkin membuatnya sama sekali berbeda. Undangan ini, kok rasanya agak familiar ya? Semuanya, kalian jangan sampai terperdaya oleh undangan ini. Cepat usir mereka keluar. Tunggu dulu. Tuan, boleh tahu dari mana Anda mendapatkan undangan ini? Pak Butler, ada masalah dengan undangan ini? Apa maksudnya, jangan-jangan? Bertanya asal undangan, jangan-jangan undangan ini asli? Ekspresi Pak Lee, apakah ada harapan? Pak Butler, undangan ini jangan-jangan. Undangan ini memang asli. Ini tidak mungkin, undangan ini jelas-jelas berbeda dengan milik kami. Tentu saja, ini untuk keluarga Laika dan tamu VIP. Dia, seorang gila yang dikurung di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia tamu VIP grup Laika? Undangan ini, pasti dia curi atau dia rampas. Iya, baru masuk akal. Pak Butler, berani bertanya, undangan yang ditemukan ini bisa masuk ke acara? Tentu tidak bisa, undangan mewakili pengakuan keluarga Laika terhadap identitas tamu. Hanya pemiliknya, bersama pasangan yang bisa menggunakan. Kalau mereka mencoba menyusup, bagaimana dengan tamu VIP yang kehilangan? Andenggannya? Iya Pak Butler, kalau ini ditemukan, maka tamu aslinya pasti sudah ditolak di pintu. Benar. Mereka seperti ini, pasti memengaruhi hubungan grup Laika dengan tamu VIP, Pak Butler. Jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja. Tuan, boleh tahu dari mana Anda mendapatkan undangan ini? Lebih baik terlambat daripada tidak. Grup Laika tidak akan menyalahkan. Ye Chen, katakan. Ini milik saya. Karena Anda begitu keras kepala, ayo. Pak Butler, Anda tidak bisa hanya mendengar kata-kata mereka saja. Anda mau memeriksa, jangan-jangan undangan ini benar-benar milik suami saya? Kakak ipar, jangan-jangan Anda tertular olehnya? Undangan khusus grup Laika diberikan langsung oleh pewaris grup Laika. Seorang tuan gila dari keluarga Ye. Mana mungkin? Bagaimana mungkin ada yang berhak memiliki? Datang orang. Buang mereka berdua keluar. Keluarkan. Tuan muda Laika datang. Nanti kita urus kalian, HMPH. Ye Chen, ayo kita lari, Tuan Muda Leika datang. Kita tidak bisa berurusan dengannya. Kenapa harus lari? Kamu mencuri undangan Tuan Leika. Ini waktunya kapan? Kamu masih bisa. Ayo kita pergi bermain. Tuan muda, hormat kepada tuan muda. Kepala rumah tangga, kalian ribut apa? Tamu istimewa saya sudah datang? Siapa orang-orang ini? Tuan muda, saya baru saja ingin melaporkan kepada Anda. Ada yang menemukan undangan khusus yang Anda kirim. Saya baru saja ingin mengusir mereka keluar. Ye Chen, Beberapa orang ini, bersama dengan bawahan saya, melaporkan orang yang menemukan undangan. Tuan muda Leika, benar, saya yang melihat 2 orang menyelinap masuk ke ruang pesta, baru melaporkan kepada kepala rumah tangga. Kenapa cerita kalian berbeda? Menemukan undangan dan tidak memiliki undangan, sebenarnya apa yang terjadi? Begini, Tuan muda. Tuan muda Leika, perilaku seperti ini tidak bisa dimaafkan. Kepala rumah tangga Li, kamu juga berpikir begitu? Benar, Tuan muda. Tidak hanya 2 orang yang menyelinap masuk ke acara pesta ini. Harus dihukum berat, dan juga orang yang bertugas memeriksa undangan. Juga harus dihukum berat. Mereka ada di mana? Tuan muda Leika ada di sana. Orang bodoh itu. datang sini. Kamu yang mengambil undangan khusus keluarga Leika saya? Tuan muda bertanya, cepat jawab. Kakak. Ah, Leika kecil. Jiaha Leika kecil, lama tidak bertemu ya. Saya baik-baik saja, kamu? Yishong, apa ini bukan mimpi? Ini. Kenapa kamu mencubit saya? Sakit? Apa ini mimpi? Kepala rumah tangga, kenapa dia memanggil orang gila ini kakak? Kamu tanya saya tanya siapa? Kakak. Kamu jelaskan kepada saya. Saya tidak tahu. Kepala rumah tangga Li, apa perintah Tuan Muda? Apa yang mereka katakan tadi? Tuan Muda.
Mereka bilang, tuan ini tidak memiliki undangan. Dan dia mengatakan dengan sangat yakin bahwa undangan mereka ditemukan begitu saja. Undangan Ye Chen kakak adalah pengawal pribadi saya yang khusus mengantarkannya. Kamu bilang pengawal saya mengirim yang palsu, lalu katakan padaku, apa yang sebenarnya benar? Pangeran Laika. Bahkan memanggil Ye Chen kakak. Pangeran Laika memanggil orang gila ini kakak. Dan penampilan gila ini, dan orang gila ini, pangeran. Apa yang baru saja Anda panggil dia? Tentu saja Ye Chen kakak saya. Laika. Makan permen lollipop, bentuk hati. Kakak, makan permen lollipop tidak maskulin, saya tidak makan. Tidak berkelas, saya makan sendiri. Yang mulia pangeran, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin orang bodoh ini adalah kakak Anda? 5 tahun lalu saya difitnah oleh orang baik. Terluka dan terdampar di rumah sakit jiwa, jika tidak ada Ye Chen kakak yang menampung. Mana ada Laika Nado hari ini, Ye Chen kakak adalah penyelamat keluarga Laika kami. Kasih sayang penyelamatan. Ye Chen, apakah ini berarti kita? Baru saja, kalian bertiga berteriak pada kakak saya, kemari. Usir mereka bertiga, cari tahu dari keluarga mana. Keluarga Laika tidak akan pernah bekerja sama. Tidak bisa, satu perusahaan. Kakak, maka jangan pernah menandatangani kontrak dengan mereka bertiga. Pandren, Benar, ini 2 permen lollipop untukmu. Kakak duduk. Ayo pergi istri. Pandren, orang ini terlihat agak gila. Anda sebagai pemimpin grup Laika sangat tidak pantas memanggilnya kakak. Apakah Anda lupa identitas Anda? Tidak berani. Kemampuan Ye Chen kakak tidak bisa kalian pahami, meskipun dia gila. Dia akan selalu menjadi kakak saya, Laika Nado. Mulai pesta. Yisheng Yuan. Ini yang kalian bilang, 10 pasti 9. Bagaimana kami tahu, Ye Chen ini bisa dekat dengan Pangeran Laika? Sudah, jangan saling menyalahkan. Sekarang orang gila itu memiliki kasih sayang penyelamatan dari Pangeran Laika. Bagaimana jika pesanan itu diambil oleh orang gila itu, ahli waris? Bukankah itu akan menjadi miliknya? Bahkan jika dia mendapatkan pesanan itu, saya punya cara. Cara apa? Yeshong, apa maksudmu? Berita selanjutnya menyangkut kita. Berita internal dari grup Y. Nonamu. Jika kamu mau menikah denganku, baru aku akan memberitahukan berita ini kepadamu. Menikah denganmu. Kamu pantas. Kalau begitu, kita pergi. Sepertinya, Yeshong ini bersiap untuk melawan Ye Chen. Mungkin aku bisa menjadikan kebaikan ini sebagai informasi untuk diberikan kepada Ye Chen yang paling mendesak adalah mendekati kakak ipar murahan saya. Pemuda Laika, Ye Chen sekarang membutuhkan kontrak triliunan untuk menjadi ahli waris grup Y. Butler, keluarkan kontrak yang sudah saya siapkan. Kakak, ini adalah kontrak proyek keluarga Laika di Dongguan. Sekarang ini milikmu. Istri, ambil ini. Pesanan sebesar ini begitu mudah didapatkan. Kakak, sudah lama kita tidak bertemu, tinggal di sini saja hari ini. Kalau begitu, kamu di sini menemani pemuda Laika, saya perlu kontrak untuk pergi ke perusahaan. Kakak, kamu kecanduan pura-pura gila, belum puas main. Ini lebih mudah. Oh ya, grup Laika kali ini datang ke Dongming untuk berinvestasi. Kenapa? Saya dengar kamu keluar dari rumah sakit jiwa. Sengaja datang untuk melihat. Grup Laika memang kaya raya, bahkan proyek triliunan. Langsung diberikan. Kakak, dulu kalau bukan karena kamu memberikan saya petunjuk, saya pasti sudah dikalahkan oleh 6 saudara perempuan di rumah. Mana mungkin ada Laika Nado hari ini? Proyek triliunan kecil. Untuk kakak mainkan, asalkan kamu mau. Setengah dari keluarga Laika adalah milikmu. Dulu Laika kecil yang takut petir. Sekarang juga tidak peduli dengan kerja sama triliunan. Sang pemimpin. Kakak, jangan bercanda denganku. Ngomong-ngomong, gimana kabar investigasimu? Kakak beradik itu sudah ditangani dengan sangat rapi. Pantasan saja ayah tidak menemukan jejak apapun. Bos, ada satu alasan penting lagi. Orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu sudah disuap oleh kakak beradik itu. Kakak, apakah perlu grup Laika ikut campur? Niat baik Xiao Laika sudah cukup. Jika ada yang perlu kamu bantu, aku pasti tidak akan sungkan. Kakak, kenapa suamimu tidak ikut keluar bersamamu? Dia dan pewaris Laika pergi melalui pintu lain. Ada apa? Jangan terlalu berhati-hati denganku, aku tidak punya niat jahat. Aku kan cuma dimanfaatkan oleh orang lain. Aku datang dengan niat yang tulus. Niat tulus? Tadi yang mau membuangku keluar dari grup Laika. Bukannya kamu juga? Kakak, aku kan juga punya alasan.
Sekarang keluarga MU harus mendapatkan pesanan dari grup Laika agar bisa mempertahankan posisi sebagai 4 keluarga besar di Donglin. Kakak, bagikan sedikit padaku. Sekarang kan kamu yang memegang kendali keluarga MU. Apakah keluarga MU bisa mempertahankan status keluarganya? Apa hubungannya denganku? Tapi, keluarga MU kan sudah membesarkan dan mendidikmu. Kamu tidak boleh melupakan jasa mereka. Melupakan jasa? Waktu kamu kabur dari pernikahan dan menunggu menggantikanmu. Kenapa kamu tidak bilang kamu melupakan jasa? Dan keluarga MU sudah mendapatkan banyak keuntungan. Setelah aku menikah ke keluarga Y. Apa yang kamu bilang tentang jasa membesarkan dan ikatan saudara? Sudah aku bayar dengan seumur hidupku. Kakak, aku mau membagi keluarga MU setengah denganmu, oke? Saat keluarga Y mencaplok keluarga MU, keluarga MU tetap milikku. Kakak. Kalau kamu sudah begitu kejam, jangan salahkan aku. Bos, ada kabar dari anak buah. Ye Zong sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya mereka sudah mau mulai bertindak. Akhirnya mereka tidak bisa menahan diri. Bagaimana kabar Ling Er? Dia membawa kontrak dan mengeluarkan pemberitahuan di bawah Ye. Untuk mengadakan rapat dewan direksi besok lusa, mencari posisi pewaris. Untukmu di grup Ye. Ayah sudah kembali? Menurut laporan dari pengawal rahasia Wusi, ayah akan kembali dengan penerbangan besok malam. Besok ikut rapat dewan. Terus awasi mereka. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudaraku itu. Bisa buat masalah apa lagi? Dusa. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan padamu? Hasilnya akan dikirim besok. Bos, ada seorang wanita yang mengaku sebagai adik istri Anda. Ingin bertemu dengan Anda, kakak Ye Chen. Kalau kamu ada urusan, aku pergi dulu. Kakak kepar. Dia berlagak seperti itu, pasti ingin menggoda bos. Dengar-dengar kamu mencari aku? Kenapa kamu tidak gila? Hanya ini? Sampai jumpa, Bio Sajina. Kakak ipar, aku ada hal penting untuk membicarakan denganmu. Hanya saja, mereka berdua. Jangan hanya saja, langsung saja katakan. Pegani. Saudara-saudaramu itu, Kamu ingin bilang, mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Ye Chen ini, pura-pura gila. Pasti tahu rencana mereka. Kalau hanya ini saja. Dusa, antarkan tamu. Bukan. Aku masih ada hal lain untuk dibicarakan denganmu. Asalkan kamu mau, bagi sedikit pesanan dari grup Laika. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Apapun itu, datanglah seorang MU Linger. Belum cukup, datang lagi seorang MU Nyangge. Keluarga MU saat ini adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Meskipun baru-baru ini kehilangan beberapa pesanan besar, tetap yang terbesar di Donglin. Keluarga besar nomor 1. Ye Chen, aku mohon bantu aku. Keluarga MU sekarang hanya bertahan di permukaan, jika tidak ada pesanan yang kuat. Mungkin segera akan diambil alih oleh keluarga lain. Ye Chen, asalkan kamu mau membantuku, aku bisa melakukan apapun untukmu. Kamu yakin apapun itu? Bahkan jika keluarga MU menjadi bawahan saya. Menjadi bawahan, lebih baik daripada dimakan. Sampai tidak tersisa tulang pun. Lumayan menarik. Baik, aku beri kamu kesempatan ini. Dusa, Lu Chen, kalian keluar dulu. Ayo, kamu punya 1 menit untuk menunjukkan kesungguhanmu. Seorang MU Linger saja sudah cukup, kakaknya malah merebut tunangan adiknya, 1 demi 1, kapan aku bisa naik badan? Dusa, lebih baik lupakan ide itu. Bos bilang, nilai kamu untuknya adalah kesetiaan dan pengabdian. Aku pasti akan temukan kesempatan. Mau lihat bagian mana dulu nih? Postur bagus, ayo gerakan tubuh seperti ikan meliuk. Hati terasa seperti terbakar. Air mata siapa itu? Berkeliling di wajah dengan lembut. Cinta batu pada hujan. Seperti birunya laut. Meski punya ribuan kata. Ye Chen, mau lihat apa lagi? Kamu jangan bergerak dari situ. Kenapa? Aku sudah punya hubungan fisik dengan kakakmu. Tidak bisa lanjut denganmu, mentalmu bermasalah. Gadis MU bodoh tapi sangat cantik. Cukup. Aku akan bicara dengan Laicha. Ajak Laicha grup kerjasama dengan keluarga MU. Boleh aku ikut bersamamu? Kau pikir layak ikut aku? Dengar-dengar dulu. Kamu yang kabur dari pernikahan itu? Lihat postur, kecerdasan, dan visi investasi. Apa kurang dari dia? Mulingker. Lagi pula aku tidak kabur. Tak bisakah? Kasih kesempatan? Boleh. Tapi dengan syarat keluarga MU jadi jaminan. Setuju? Aku anggap kamu setuju. Pria berkompetensi dan ambisius itu sangat seksi. Kalian berdua tidak menguping di depan pintu kan? Bos, aku tidak. Tapi si dia. Jangan asal tuduh, Kalian pikir aku bodoh? Ngapain nongkrong di sini? bos. Kami cuma jaga-jaga tak ada yang menyergap. Sergapan?
Di kantor lantai atas Y Corporation. Bos, katakan. Masih ada kesempatan untukku? Tentu tidak. Aku sudah punya tunangan, jangan paksa aku salah langkah. Kita masih ada pertempuran besar di depan. Jangan ganggu urusanku, atau nanti ku bereskan kamu. Pulang dan istirahatlah. Bos, apa rencana selanjutnya? Tentu saja, buka kartu. Tak perlu berpura-pura lagi. Waktu itu terpaksa situasi. Itu hanya saudaraku. Sekarang sudah terpojok, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Bukan cuma aku, kalian juga jangan pura-pura lagi. Ayo pergi. Cari Ling Er. Bukannya kamu pergi main dengan yang Master Laika? Di mana dia? Perkenalkan lagi, Ye Chen, putra sulung keluarga Ye. Suamimu. Jadi, kamu cuma pura-pura? Betul, semuanya sudah ada dalam perhitunganku. Dulu pura-pura gila karena terpaksa situasi. Hindari masalah yang tidak perlu. Kalau sekarang, Tentu sudah tidak perlu pura-pura. Ngomong-ngomong, gimana rapat direksi besok lusa? ayah terbang jam 10 malam besok dari kota Ruisi. Kira-kira jam 12 malam sampai Bandara Dongning. Lalu besok lusa jam 10 pagi, rapat direksi tepat waktu. Situa sudah dikasih tahu waktunya kan? Sudah lapor ke ayah. Dia langsung mau pulang setelah dengar kamu dapat pesanan dari grup usaha Laika. Cuma di tengah jalan ada kendala. Oh begitu. Oke, aku tahu. Ye Chen, setelah rapat direksi besok, kamu akan jadi penerus grup usaha Ye. Mana semudah itu? Mereka berdua belum tentu di belakang. Siapin jebakan buat aku. Tapi ayah sudah bilang. Mereka berani tidak nurut? Kalau semudah yang kamu bilang sih enak. Aku sudah 5 tahun di sana. Besok adalah pertarungan terakhir. Bukan dia mati, ya aku yang mati. Ye Zong sudah dengar kabarnya. Besok malam jam 10 tepat berangkat dari kota Ruisi. Kira-kira jam 12 malam sampai Bandara Dongning. Besok lusa jam 10 pagi. Tepat waktu buka rapat direksi. Sepertinya kakak ipar kita sudah tidak sabar. Mau pegang kendali. Bukannya Situa mau umumkan. Ye Chen menjadi penerus? Ye Chen itu gila, orang gila, cuma boneka yang dikeluarkan saja. Maksudmu, Ye Chen cuma di permukaan. Jadi penerus, sebenarnya Mu Ling Er, yang mau kuasai grup usaha Ye. Betul, meski Ye Chen dapat pesanan itu karena hubungan dengan Laika kecil. Terus apa? Pesanan ini pesanan grup usaha Ye, bukan pesanan Ye Chen. Dan unit Linger. Sepertinya kamu sudah yakin menang. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu tidak perlu mengurus hal ini, aku sudah punya rencana. Kali ini, aku tidak hanya ingin membuat usaha Mu Ling Er dan Ye Chen menjadi batu loncatan kita, tapi juga ingin membuat mereka kehilangan segalanya. Keluar dari Ye Clan. Ye Clan hanyalah Ye Clan milik Ye Zhong. Ye Zhong, kamu terlalu keren, aku akan selalu mendukungmu. Bos, orang-orang mereka terus mencari tahu keberadaan kakek. Mereka hanya ingin mengambil risiko besar, benar-benar tidak bisa dijinakkan. 2 anak serigala itu. Bos, apakah kita perlu menyelesaikan rencana mereka lebih awal? Kamu pura-pura bodoh sampai benar-benar bodoh, kalau kamu menyelesaikannya lebih awal. Bagaimana kakek bisa melihat wajah asli mereka? Asalkan kita melindungi nyawa kakek. Jangan ikut campur yang lain. Baik. Bos, orang-orang kita diserang. Dan ada yang membakar markas kita. Sepertinya Wu Jiutuan mulai lengah. Sekarang adalah saat kritis, suruh mereka lebih waspada. Aku pasti akan menghukum mereka nanti, tapi bos, apakah kita perlu melakukan serangan balik? Serangan balik? Sifat Ye Zong tetap sama, sederhana dan langsung. Maka kita harus lebih sederhana dan langsung darinya. Biarkan Wu Jiutuan respons mereka dengan baik. Aku ingin membuat semua rencananya gagal total. Apa yang membuatmu tertawa senang seperti ini? Ye Chen sebelumnya membawa sekelompok orang gila untuk mengacau di perusahaan kita. Sekarang, aku sudah menemukan orang-orang gila itu dan menghancurkan markas mereka. Bagus sekali. Lalu apakah menghancurkan orang-orang gila di bawah Ye Chen akan berguna? Tentu saja berguna. Bagaimana kalau besok dia membawa orang-orang gila itu untuk mengacau di perusahaan kita? Kalau begitu, kita harus bertindak tegas dan menghabisi mereka. Tenang, 5 tahun lalu kakek terlalu kuat menguasai Ye Clan. Kita hanya bisa bergerak diam-diam. Dan sekarang, sebagian besar orang sudah berpihak pada kita. Sekarang, yang kurang hanyalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah besok. Maksudmu menghabisi kakek? Sudah 5 tahun, kakek masih tidak mengizinkan ibu kita masuk secara resmi ke Ye Clan. Menurutmu jika dia masih hidup, apakah kita akan baik-baik saja? Kalau begitu, bunuh dia. Ada apa? Gila.
Semuanya gila. Beli kembali semua aset yang dipegang oleh kakak beradik itu. Hancurkan semua sistem mereka. Buat Dingdang dan Chai Mingguan. Lakukan dengan diam-diam. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tim Wujiu? Laporan bos, tim Wuda sudah diambil alih. 5 tim kecil yang dikirim lawan. Sepertinya mereka sedang histeris. Sudah waktunya mereka bermain. Di dunia orang gila. Mereka pasti tidak menyangka kalau bos Anda yang mengendalikan semua ini di belakang layar. Istri, kenapa kamu datang? Kenapa tidak tidur lebih lama? Besok ada rapat direksi, bagaimana bisa aku tidur? Besok di rapat direksi, kamu tidak akan berpura-pura lagi, kan? Tidak lagi, sudah waktunya jujur. Kalau sudah memutuskan untuk tidak berpura-pura, kamu tidak bisa pulang dengan pakaian ini. Aku sudah memesan setelan jas untukmu, ikut aku ambil. Biarkan mereka melihat. Kami bilang besok di rapat direksi. Baik. Aku akan ikut kamu ambil. Aku dan istriku akan mengambil sesuatu, kalian tidak perlu ikut. Setelan jas yang aku pesan untukmu sangat bagus. Seo Jason. Aku melihat mereka pergi bersama. Ternyata masih ada hama yang belum dibersihkan. Baik, Anda tenang saja. Ye Chen, sebelumnya aku dengar. Sebelum gila, Ye Jia Xiao dijuluki mimpi 300 juta gadis. Sayangnya yang aku lihat adalah Ye Chen yang berpura-pura gila. Itu karena situasi saat itu memaksa. Ada suara apa di luar? Tidak apa-apa, aku ingin melihat mereka berdua. Apakah kita harus mengambil kesempatan ini? Mereka berdua yang kamu maksud, apa yang akan mereka lakukan? Aku takut. Tidak apa-apa. Jangan takut istri, aku di sini. Mereka berdua, bos bilang, langsung habisi wanita itu. Yang lain tidak perlu diperhatikan. Tidak menyangka kamu bisa bela diri. 5 tahun lalu aku diserang diam-diam. Membuatku mengerti pentingnya bela diri, jadi selama 5 tahun ini. Aku sudah berlatih keras di rumah sakit jiwa. 3 atau 5 orang tidak bisa mendekatiku. Suamiku, kamu sangat tampan dan hebat. Dusa, bawa kedua orang ini ke bawah. Interogasi mereka dengan baik. Ya, aku pasti akan membuat mereka berbicara dengan jelas. Bos, kamu baik-baik saja? Aku bilang, kalian berdua bukannya sudah sampai sejak lama? Jika aku tidak menang, kapan kalian berencana masuk? Kalau bukan karena dia, aku sudah masuk sejak lama. Bos, aku lihat beberapa serangga kecil ini tidak melukaimu. Tidak juga mengganggumu menyelamatkan si cantik. Mereka masih berpikir aku adalah diriku yang dulu. Jadi mereka hanya mengirim 2 orang ini, tapi setelah hari ini, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bos, lupa memberitahumu, beberapa dari mereka. Mata-mata yang bersembunyi di sekitar juga sudah kutangkap. Kalian selesaikan ini, ayo pergi, sayang. Union Ge, kenapa kamu di sini? Aku ke sini tentu saja untuk mencari si kecil Chen Chen. Jangan panggil begitu akrab, hubungan kita tidak sedekat itu. Kenapa setelah menikmati, kamu tidak mengakuinya? Jangan ngomong sembarangan. Aku hanya ingat, ikan melayang-layang. Apa? Itu Lucien Dusa. Setelah menyelesaikan ini, persiapkan dengan baik urusan dewan direksi. Baik, bos. Kalian berdua ikut aku naik mobil. Sisanya kita bicarakan di rumah. Kami dengar ketua dewan bilang, siapa yang bisa mendapatkan investasi dari grup Laika bisa menjadi penerus Ye. Para direktur, meskipun Ye Chen sudah mendapatkan investasi dari grup Laika, tapi apakah kalian benar-benar yakin menyerahkan nasib grup ke tangan orang gila? Ye Song, meskipun kami juga ingin kamu meneruskan jabatan ketua dewan, tapi investasi Laika sangat penting bagi Ye. Para direktur, MU Ling Er sudah menyerahkan kontrak ke Departemen Hukum perusahaan kita. Meskipun Ye Chen bukan penerusnya, tidak akan mempengaruhi kerjasama kita dengan grup Laika. Apakah kalian benar-benar yakin menyerahkan nasib perusahaan ke tangan orang gila? Bagaimana jika aku tidak gila, Ye Song? Ye Song, jika aku bilang aku tidak gila? Yi Chen.
Seharusnya aku sudah menebak. Kamu hanya berpura-pura gila. 5 tahun lalu, untuk menghindari kejaranmu, aku bersembunyi di rumah sakit jiwa. 5 tahun kemudian, kita harus menyelesaikan semua dendam lama dan baru ini. Sekaranglah waktunya. Tidak mungkin. Padahal 5 tahun lalu kamu benar-benar gila. Apa yang kamu tahu, semuanya adalah yang ingin aku beritahukan. Seperti dulu, kamu ingin ayah tidak menemukan kebenaran. Ternyata kamu sudah tahu semua ini. Yezong, aku bukan lagi diriku yang 5 tahun lalu. Jangan buru-buru, tunggu ayah datang, semuanya akan ada hasilnya. Benarkah? Kalian pikir dia masih bisa melindungi kalian? Kita tidak perlu pedulikan dia, tunggu ayah datang. Dia juga akan mendapatkan hukuman yang seharusnya. Hei, kamu bilang apa? Ayah mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Katanya saat berusaha menghindar, tidak berhasil. Mobilnya terguling dari gunung dan sudah terbakar menjadi abu. Sekarang, sedang dilakukan pencarian dan penyelamatan sepenuhnya. Saya usul, karena ketua tidak ada. Maka rapat ditunda dulu. Taitanda, kenapa ditunda? Karena orang tua itu sudah mati. Maka rapat harus tetap dilanjutkan. Kamu bilang apa? Karena ketua lama sudah meninggal. Saya lihat hari ini semua orang sudah hadir lengkap. Mungkin hari ini kita bisa memilih ketua baru. Yesong, ayah hanya hilang. Kamu sekarang sudah ingin merebut posisi ketua? Itu karena orang tua itu berat sebelah. Dia ini gila. Yichen. Sekarang, orang tua itu sudah mati. Artinya Tuhan juga tidak suka dengan sikap berat sebelahnya. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi anak. Sekarang, hari ini, saya sebagai anggota Dewan Grup Y, memerintahkan Dewan Direksi Grup Y, segera memulai proses pemilihan ketua baru yang setuju. Tolong angkat tangan untuk voting. Rapat direksi sepakat, saya umumkan. Rapat grup Y akan dilanjutkan. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Pemeran utama belum datang. Para direktur, sebelumnya saya usulkan untuk mencabut Yechen dan Emulinger dari semua jabatan mereka. Berdasarkan apa? Berdasarkan kenyataan bahwa kamu diturunkan langsung oleh kakek. Sekarang kakek itu sudah meninggal. Apa hakmu untuk duduk di posisi ini? Kalian. Sekarang, tolong angkat tangan jika setuju. Bagus, semua setuju. Saya umumkan. Pencabutan jabatan Yechen dan Emulinger segera berlaku. Yechen, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Kenapa jabatan wakil presiden pun tidak kamu ambil? Milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Selanjutnya saya usulkan Bian Wei sebagai wakil presiden perusahaan. Tolong angkat tangan jika setuju. Bagus, saya umumkan Yewan resmi ditunjuk sebagai wakil presiden grup Y, segera berlaku. Yechen, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Selanjutnya, saya usulkan untuk menunjuk saya sebagai presiden baru grup Y, dan secara resmi menominasikan para direktur. Silakan sampaikan pendapatmu. Jika dia benar-benar menjadi presiden, grup Y, tidak akan ada tempat untuk kita. 3, 2, 1. Ayah, bagaimana bisa? Aku belum mati? Benarkah? Yezhong, tidak kusangka kamu berani membunuh ayahmu. Apakah ini semua sudah kamu rencanakan? Sudah kubilang, milikku tidak mungkin diambil. Ayah, aku ingin bilang, semua yang kulakukan adalah untuk Ye. Kamu akan memaafkanku, kan? Yezong. 5 tahun lalu kamu membunuh ibuku dan memukul kepalaku dengan tongkat baseball. Inikah yang kamu sebut sebagai tindakan untuk keluarga Ye? Apa yang kamu katakan itu benar? Jia. Tapi kenapa aku tidak pernah mengetahuinya, ayah?
Semua ini dia akui langsung di hadapanku. Jadi, apa yang akan ayah lakukan? Ye Chen. Aku akan membunuhmu, 5 tahun yang lalu seharusnya aku memukulmu lebih keras. Membersihkan semuanya. Bukankah awalnya kamu ingin mengambil nyawaku? Kalau saja ayah tidak kembali tepat waktu, nyawaku tidak akan terselamatkan. Bawa mereka pergi. Tunggu. Bawa mereka ke luar negeri. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ayah, aku sudah menebak ayah akan berkata begitu. Niange, berikan dokumen itu kepada ayah. Ayah, 2 anak serigala ini sebenarnya bukan anak ayah. Tidak mungkin. Waktu itu aku meminta Pak Li untuk melakukan tes DNA. Pak Li sudah lama disuap oleh mereka. Jadi, apakah ayah masih ingin memaafkannya? Ternyata mereka bekerja sama untuk menipuku. Kamu sendiri yang menanganinya. Bawa mereka pergi. Aku ingin mereka makan cukup banyak beton campur spaghetti. Aku ingin mereka menghabiskan sisa hidup mereka di rumah sakit jiwa. Ye Songyewan, waktunya minum obat. Hehehe, aku tidak mau minum. Aku jamur, kamu salah orang. Orang gila ini. Kamu dikirim oleh Ye Song, kan? Ye Song, kamu benar-benar membunuh adikku. Aku, Ye Chen, akan membuatmu membayar dengan darah. Membayar, hihihi, hahaha. Yewan, apa yang terjadi? Kenapa bahkan namamu sendiri? Sudah lupa? Para ahli mengatakan Yewan, untuk menghindari tanggung jawab. Berhalusinasi menjadi diriku. Melihat mereka berdua seperti ini. Aku merasa lega, baiklah. Kita harus menjemput anak-anak dan mengunjungi ayah. Tidak ada cara, sudah halusinasi, beri obat. Tunggu dulu. Bagaimanapun juga, kita seperti saudara. Gunakan ini. Sangat ilmiah, aku mengerti. Hah,